Wanita tua itu tertegun sejenak, menatap Tama, dan kemudian pada putranya, yang tak bergerak di ranjang rumah sakit, dan sepertinya sudah menyerah. Jadi, dia terduduk di tanah dan bergumam kesakitan, "Saya memiliki 4 putra, 3 yang pertama meninggal, dan hanya anak bungsu saya yang selamat. Saya telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, jika dia mati sekarang, saya tidak bisa hidup lagi." Mengatakan bahwa wanita tua itu menatap Tama dan memohon dengan getir, "Tuan Renza, saya juga meminta Anda untuk berbelas kasih dan mengatur beberapa pekerja yang kuat, untuk membantu saya menggali lubang dan mengubur saya, lebih baik saya mati." Tama tidak menyangka bahwa wanita tua itu hanya memiliki putra ini yang masih hidup. Melihat penampilannya yang sedih, dia bisa menyimpulkan bahwa begitu putranya benar-benar terengah-engah, dia kemungkinan besar akan mati di tempat karena kesedihan dan rasa sakit yang berlebihan. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas pelan dan berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya, Anda tidak perlu pesimis seperti itu. Saya punya pil obat di sini, yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa putra Anda." Dengan itu, dia mengeluarkan pil penghemat darah yang menyebar dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Melihat wanita tua itu menderita, dia tidak ingin menyelamatkan mereka dari lubang api. Namun dalam sekejap mata, ibu dan anak mereka meninggal dan dimakamkan di negeri asing. Jadi dia memutuskan untuk membantu. Melihat Tama menyerahkan pil, wanita tua itu mau tidak mau bertanya padanya, "Tuan Renza, akankah ini benar-benar menyelamatkan nyawa putra bungsuku?" Tama mengangguk, dia membuka mulutnya dan berkata, "Itu bisa menyelamatkan hidup Anda, tapi Anda bisa mengambil setengahnya untuknya dan setengahnya lagi untuk diri Anda sendiri. Dengan cara ini, putra Anda dapat bertahan dan tubuh Anda dapat sedikit membaik. Anda tidak terlalu tua. Jika semuanya berjalan dengan baik di masa depan, mungkin bukan mimpi untuk hidup sampai 90 tahun." Wanita tua itu tidak memikirkannya ketika dia mendengar ini, dan berkata kepada Tama dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Renza, terima kasih atas kebaikan Anda." Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan seluruh pil ke mulut putranya. Pada saat ini, wanita tua itu tidak begitu percaya bahwa obat itu akan berguna, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah jerami terakhir yang menyelamatkan hidupnya, jadi dia harus mencobanya. Tapi apa yang tidak pernah dia impikan adalah begitu pil itu masuk ke mulut putranya, itu segera berubah menjadi air dan mengalir ke perutnya. Tepat ketika dia masih sedikit tercengang, putranya tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat ibunya di depannya, dia tidak bisa tidak bertanya, "Ibu? Apakah aku belum mati?" Wanita tua itu langsung sangat gembira, memeluk putranya, dan menangis dan berkata, "Kamu tidak mati, kamu masih hidup." Putra wanita tua itu duduk tanpa sadar, seluruh gerakannya sangat halus, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Setelah melakukannya, dia bertanya dengan beberapa keraguan, "Bukankah mereka mengatakan ingin melakukan operasi padaku dan mengangkat salah satu ginjalku? Mungkinkah operasinya belum selesai?" Wanita tua itu awalnya terkejut dan kemudian sangat gembira. Dia dengan cepat menarik putranya dan berkata, "Cepat berterima kasihlah ke Tuan Renza. Jika dia tidak menyelamatkanmu, kamu mungkin sudah mati." Putra wanita tua itu masih terkejut, tetapi dia melihat sayatan besar di perutnya. Itu pasti bekas jahitan operasinya. Segera menyadari bahwa ginjalnya mungkin telah diangkat. Tetapi ketika dia melihat bahwa wanita tua itu sudah berlutut, dia tidak memikirkannya dan dengan cepat berlutut dengan wanita tua di tanah. Wanita tua itu memandang Tama dan berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Renza, terima kasih telah menyelamatkan nyawa bungsu saya." Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap pria paruh baya itu, dan berkata dengan serius, "Kasihan hati orang tua di dunia, Anda harus memperlakukan wanita tua itu dengan baik di masa depan,
dan memberinya ma'asa tua yang baik. Pria paruh baya itu samar-samar merasakan sesuatu, tidak berani ragu, dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, saya akan mengingat pesan Anda." Tama mengangguk. Secara kebetulan, Yoshua membawa orang-orang bersamanya dan mulai memindahkan tubuh anggota Crazy Juarez ke bawah. Jadi dia berkata kepada Yoshua, "Yoshua, bawa semua korban ini ke atas, cari tempat untuk mereka beristirahat." "Baik Tuan." Yoshua segera menerima perintah itu, dan berkata kepada beberapa orang, "Silakan ikut saya." Wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, mengulurkan tangannya untuk menyelipkan lengan tangan kanannya, kemudian mengeluarkan gelang dan menyerahkannya kepada Tama. "Tuan Renza, saya tidak punya apa-apa untuk membalas Anda. Menurut nenek saya, gelang ini telah diturunkan di keluarga kami selama lebih dari 1000 tahun. Satu-satunya hal yang memiliki nilai dalam keluarga, tolong jangan menolaknya." Tama tersenyum, "Nyonya, karena itu diwarisi dari keluarga Anda harus menyimpannya dengan baik." Seorang pria di sebelah wanita tua yang baru saja membantunya berkata tanpa sadar saat ini, bukankah ini pohon anggur cikwet? Bibi, gelang anggur ini cukup umum di barat daya negara kita. Bagaimana kamu bisa menyimpan hal seperti itu di keluargamu selama lebih dari 1000 tahun? Wanita tua itu berkata dengan wajah serius, "Ini bukan pohon anggur cikwet, ini adalah pohon anggur Phoenix." "Pohon anggur Phoenix?" Tama tiba-tiba mengerutkan kening ketika mendengar nama ini. Dalam catatan 9 kitab suci surga yang mendalam, memang ada bahan obat yang disebut Phoenix Fin, dan catatan bahan obat ini dalam buku ini sangat langka. Harta karun yang dicari. Alasan utama mengapa dikatakan sebagai harta surga dan bumi adalah, hal semacam ini tidak hanya sangat langka tetapi juga sangat mudah mati selama proses pertumbuhan. Sebagian besar tanaman merambat Phoenix, dari perkecambahan sampai mati, baru berusia 3 atau 5 tahun, dan sangat sedikit yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun, dan jenis tanaman ini harus tumbuh lebih dari 50 tahun sebelum tanaman merambatnya mulai lignifikasi. Inilah yang disebut lignifikasi dalam botani. Namun, proses wodifikasi pohon anggur Phoenix sangat lambat, dan dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk benar-benar menjadi kayu dari dalam keluar. Hal yang aneh tentang hal ini adalah bahwa hanya pohon anggur Phoenix yang benar-benar lignifikasi yang memiliki nilai obat. Tetapi hal ini sangat langka, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat hidup sampai usia mereka mulai mengalami lignifikasi. Bahkan jika mereka hidup sampai usia itu, mereka jarang dapat menyelesaikan lignifikasi sepenuhnya. Jadi hal ini lebih baik daripada ginseng berusia 1000 tahun, Ganoderma lucidum yang berusia ribuan tahun, atau bahkan kerang berumur 10.000 tahun. Ini bahkan lebih jarang. Menemukan pohon anggur Phoenix sejati hampir setara dengan menemukan seseorang yang telah hidup selama 120 tahun, atau bahkan 150 tahun, dan tidak lumpuh, buta, atau tuli dalam masyarakat manusia. Selain itu, ada aspek yang lebih ajaib dari ramuan obat ini. Jika tidak memiliki aura sebagai media, nilai obat dari hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan obat-obatan herbal biasa. Namun, setelah dikatalisis oleh penyembuhan telapak tangan, ia dapat memberikan efek obat yang benar-benar kuat. Dalam istilah awam, hal ini seperti bahan bakar nuklir. Hanya ketika nukleusnya dibombardir dengan neutron, reaksi fisi dapat dipicu. Selain itu, benda ini adalah bahan obat inti dari beberapa ramuan obat tingkat tinggi. Dengan kekuatan Tama saat ini, yang bisa disempurnakan adalah salah satu pil obat yang disebut pil remodeling. Pil remodeling, seperti namanya, adalah yang terbaik dalam remodeling. Anggota tubuh dan organ manusia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kembali dan beregenerasi. Berbeda dengan tokek, yang bisa menumbuhkan kembali ekor yang patah. Setelah anggota badan atau organ rusak,
orang tersebut akan menjadi cacat seumur hidup, atau bahkan kehilangan kemampuan untuk bergerak dan mengurus diri sendiri, atau mati di tempat. Tidak peduli seberapa bagus teknologi modern, tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.